Siang ini saya akan mempresentasikan presentasi saya. Bagaimana sih kita membuat pendekatan diagnosa yang baik pada anak-anak yang tiba-tiba ada penurunan tajam penglihatan yang mendadak. Mungkin ini adalah overview dari apa yang akan saya presentasikan siang ini. Sebagai pendahuluan, kita tahu yang paling besar sebenarnya untuk penurunan tajam penglihatan pada anak adalah yang saya temukan di Saiful Anwar. Di 2 tahun ini saya mengumpulkan data yang paling sering ternyata memang karena trauma. Adanya kasus yang bukan trauma adalah karena optik neuritis. Jadi sebagian besar karena memang penyebabnya adalah trauma, hampir 92%. Kita harus menstabilkan keadaan pasien tersebut dulu. Apakah ada kelainan sistemik, apakah ada kelainan di CNS, setelah semua periode yang kritis terhadap keselamatan pasien tertangani, segeralah cepat untuk melakukan diagnosa pada kelainan matanya. Untuk sebab yang bukan karena trauma, yang sebab yang non-traumatik, yang sering malah tidak kita sadari adalah misdiagnosa jika kalau tajam penglihatannya itu penurunannya unilateral. Kita sendiri sih jarang kadang membandingkan mata kita kanan kita tutup, kiri kita tutup, sehingga jika ada penurunan tajam penglihatan unilateral, apalagi pada anak, bisa jadi anaknya juga nggak tahu, ibunya atau ayahnya, orang tuanya juga terlambat untuk melakukan mengenali bahwa anaknya sebenarnya tajam penglihatannya kurang bagus. Kemudian untuk yang kejadian seperti penurunan tajam penglihatan bisa berlangsung transient ataukah karena persisten. Bisa terjadi transient, bisa persisten. Kemudian slide berikutnya tentang anamnesa, karena memang penyebabnya adalah injury, trauma. Jadi memang kita tanyakan dahulu apakah ada riwayat trauma atau malah memang sudah terlihat. Kalau memang trauma kan keadaannya sudah waktu kita periksa juga sudah full blown, oh ini ada ini gitu ya. Kemudian kita tanyakan apakah itu kita cek monokular, binokular. Kebetulan kalau memang yang penyebabnya trauma, angka kejadian yang IOFB ini patut kita pikirkan di awal kalau ada history dari explosion, gunshot, kemudian oleh benda-benda tajam. Ini untuk yang saya sempat menemukan kalau yang penyebabnya itu bukan karena trauma, adanya penurunan bagaimana anak tersebut menulis karena adanya yang ini karena neuritis optik. Jadi terlihat sekali ada deteriorisasi sehingga apa yang ditulis atau apa yang dia lihat karena tidak jelas tampak sekali dalam sheet tersebut ini. Untuk yang slide selanjutnya, bagaimana kita mengakses namanya sudden itu ya, kita unexpected gitu ya, kita nggak ada ekspektasi, tahu-tahu kejadiannya mendadak. Akhirnya kita sendiri sebenarnya karena tersebut pasiennya adalah anak-anak, biasanya anaknya panik, kemudian orang tuanya panik gitu ya. Kitanya lagi juga yang periksa juga lebih panik lagi gitu ya. Bahwa apa ya kira-kira bagaimana sih kita mempermudah, bagaimana kita membuat pendekatan supaya kita tidak merasa seperti dalam saat tempur gitu ya, sendirian gitu ya. Panel mana yang harus saya pencet dulu di kepala saya gitu ya. Supaya saya bisa melakukan take off sampai landing itu semuanya smooth gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan anamnesa yang baik, pemeriksaan yang baik, dan akhirnya bagaimana kita bisa mendiagnosa sudden visual loss pada anak-anak. Jadi nanti ada tahap-tahapan, ada saya buat clue number 1, number 2, dan yang terakhir clue number 3. Saya harapkan nanti di akhir dari presentasi saya semuanya bisa melakukan diagnosa dengan baik. Sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan stepwise approach, yaitu pada pasien-pasien yang pertama adalah
nasopharyngeal dan ke atas itu biasanya bilateral. Penyebab tersering kalau bilateral adalah karena iskemi atau endodontrik. Sedangkan yang ketiga, apakah sudden visualisnya itu nyeri sekali atau tidak. Jadi begitu. Jadi pertama adalah trauma atau tidak, kedua itu bilateral atau unilateral, ketiga itu painful apa painless. Bagaimana sih pengaksesnya? Visual acuity tentu masih ingat kalau bagaimana pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya visual field. Saya harapkan juga masih ingat, kalau enggak ini ada sedikit video. Mohon maaf bukan video saya juga ya. Bagaimana sih kita mengakses video visual field? Nah, ini juga bukan saya juga bukan suami saya gitu ya, mesinnya gitu ya. Jadi duduknya berhadapan, kemudian ditutup salah satu matanya sejajar, disuruh melihat hidungnya. Tadi ya pasiennya ya diminta untuk melihat hidungnya. Kemudian bisa dilakukan, sebenarnya ada dua cara. Yang sering itu yang konfrontasi itu jadinya yang dari luar sampai ke dalam. Kemudian pasien diminta, ini sudah terlihat apa tidak gitu ya, dari temporal, dari superior, dari inferior, dari nasal. Atau yang seperti ini, ditutup salah satu, kemudian saling melihat, nggak boleh melirik ya. Kemudian diminta menyebutkan, ini jari saya satu apa dua apa satu, seperti yang dilakukan pada pemeriksaan di video ini. Nah, apa yang saja kemungkinan terjadi karena visual field-nya ada kelainan visual field bisa terlihat di sini. Kelainannya ini ada di mana? Semoga bisa sebagai refreshing. Yang kedua videonya adalah bagaimana RAPD. Tadi sempat disebut juga bagaimana sih Dr. Hidayat ada refleks afferent pupillary defect yang positif, ada yang negatif. Adalah di ayun cukup pakai center. Normalnya begitu kita center harusnya sih miosis gitu ya. Coba kita lihat lagi begitu di ayun, ternyata kalau RAPD-nya positif, jadinya maaf kalau ketutupan ya, jadinya malah dilatasi pupilnya. Mestinya kalau kena center itu konstriksi, malah dilatasi. Untuk slide berikutnya, yang traumatik tadi sudah saya singgung pertama, trauma atau non trauma gitu ya. Trauma ini memang kejadiannya besar sekali di negara yang berkembang ya, tak kayak negara kita ya. Kalau negara kita kan sudah ada berkembang lagi, sudah lepas landas gitu ya. Hampir sepertiganya memang kejadiannya pada anak-anak. Jadi angkanya cukup besar, dan mereka-mereka yang belum open injury itu memang more severe dikatakan. Yang lebih nggak enak lagi adalah yang paling sering kejadiannya ada di sekolah dan mainan, waktu mainan. Rasionya head to head male female itu 3:1 atau 5,5:1. Jadi selama saya jadi spesialis mata, mungkin saya bisa bilang di sini ya, kena apa aja, kena tusuk sate, kena garpu, kena obeng, kena pisau, digigit angsa, sampai yang aneh-aneh kejatuhan bakar burung gitu ya. Itu bisa semua kalau sedang ngaji, kena ini tusuknya ngaji gitu ya, rebutan pensil. Yang terbaru adalah kemarin pasiennya itu rebutan ini, cowok-cowok itu skipping, tali skipping itu rebutan langsung mental kena matanya. Yang kebetulan yang sedang di MRS kan kita ada pasien opname tuh anak cewek lari, begitu lari menghindari motor, oleh nggak ngeliat, ini sampai lesak gini ya. Jadi dia nabrak truk, padahal truknya itu diem, betul-betul maling, jadi lari, maling nggak lihat, langsung lesak ya. Apa sih yang bisa kita perbuat? Tetap no eye drop ya, drop, no ointment, tutup, kirim ya cepatnya. Satu yang bisa dilakukan adalah menanyakan apakah ada riwayat imunisasinya lengkap. Kalau tidak lengkap, boleh diberikan anti tetanus. Semua obat diberikan dalam bentuk IV, intravena. Karena
siapa tahu setelah dirujuk cepat-cepat kita lakukan tindakan naik OK. Jadi mungkin lebih baik kalau intravena pemberian obatnya. Dan tidak boleh ada yang sampai kita membuat anak tersebut peningkatan tekanan intraokulinya, seperti anaknya sih tetap sih pasti nangis kemudian teriak-teriak, meronta-ronta gitu ya. Jangan sampai ditakut-takutin gitu ya. Nanti malah yang periksa pertama malah yang nakut-nakutin gitu ya. Untuk yang belum praktek tadi juga sudah sebelumnya Dr. Hidayat bagaimana sih teknik operasinya sudah banyak dibahas. Ini memang variasinya baik dari yang paling minimal seperti ini irisnya keluar sampai yang kontennya dari eyeball globe-nya sudah mau habis. Kemudian yang kedua adalah lymphema. Mungkin untuk recall, kalau lymphema itu adalah terkumpulnya darah pada bilik mata depan. Kapan sih kita sebenarnya harus MRS gitu ya, hospitalize jika lebih dari 50%, kemudian compliance-nya bagus gitu ya. Jadi kalau anaknya itu yang pasiennya kebetulan kayak saya yang bisa duduk manis, tidurnya manis, nggak nyepak-nyepak gitu ya, mungkin bisa dilakukan semuanya di rumah dengan posisi kepala yang lebih tinggi dan nggak boleh banyak aktivitas. Kalau kebetulan anaknya kayak dokter Vivi gitu misalnya langsak gitu ya, nggak bisa diem, lari-lari, jungkir balik ya, kebalik ya Via itu saya ya, Vivi yang diem gitu ya. Nah, kita bisa memberikan untuk kalau pasien-pasien yang sebenarnya kooperatif, boleh sih kalau lymphemanya juga tidak melebihi 50%, istirahatnya di rumah. Ada risiko rebleeding pada hari kelima. Jadi hari pertama sampai hari kelima itu masih kritis untuk terjadinya bleeding lagi di COK. Kita bisa memberikan untuk biar gak nyeri, kita berikan cycloplegic topikal. Bisa kalau memang korneanya bagus bisa dikasih corticosteroid topikal dan bisa diberikan antifibrinolytik. Untuk tanda-tanda sebenarnya kalau sudah dipulangkan, kemudian pasiennya mengeluh, kok saya jadinya kabur lagi, cepat diinformasikan kalau memang ada risiko rebleeding. Jadi cepat di-refer lagi, diperiksa lagi. Semua yang tentang rasanya ada penurunan penglihatan biasanya adalah gejala awal dari rebleeding itu sendiri. Jadi yang harus ini saya tekankan lagi, high risk patient di sini adalah jikalau lymphemanya lebih dari 50%, itu yang pertama. Kemudian lymphemanya disertai decreased vision, itu yang kedua pasiennya dengan kecurigaan ada child abuse, itu juga sebaiknya kita MRS-kan. Untuk yang traumatic cause of vision loss lagi, yang selanjutnya adalah vitreous hemorrhage. Kemarin kan sudah belajar untuk workshop fundus ya, jadinya memang harus bisa melihat kalau ada bleeding di daerah vitreus seperti pada gambar tersebut. Manajemennya seperti yang saya tulis di sini. Kemudian penyebabnya memang paling sering trauma. Kalau penyebab non trauma adalah sickle cell atau leukemia. Kemudian kita juga harus memikirkan second baby syndrome pada mereka bayi dengan vitreous hemorrhage. Untuk yang retinal detachment tadi sudah Dr. Eva banyak ulas, saya tidak saya ulas lagi. Untuk yang luksasi tadi juga Dr. Budi sudah. Mungkin kita yang perlu diingat kalau subluxasi itu incomplete, lensanya jatuh dari tempatnya. Kalau yang luksasi itu yang benar-benar jatuh utuh seperti yang gambar di depan itu ya. Untuk ini memang kalau memang ada komplikasi yang uveitis, glaukoma, sebenarnya kita harus segera melakukan refer ke ophthalmologist dan dilakukan tindakan bedah. Yang paling sering ternyata saya taruh di terakhir adalah penyebab trauma karena katarak. Ini paling sering disebutkan 29 sampai 57% ini karena traumatik katarak. Juga pasien kemarin yang kebetulan kita tangani, kita bisa memberikan, jangan lupa untuk sebelum kita melakukan tindakan bedah, kita bisa memberikan antiinflamasi, bisa diberikan corticosteroid oral.
Jadi ada yang karena mungkin bisa di-recall lagi, bisa vitreous retinal detach, itu yang segmen posterior, sedangkan yang di depan fracture, edema, kemudian itu tadi yang karena penyebabnya karena lens. Ini saya singgung yang non-traumatic causes of vision loss adalah optic neuritis. Ini seperti yang dilihat di slide di depan bahwa ada batas dari papil nervus optiknya kabur. Pasiennya adalah mengeluh biasanya painful, bisa monokular, bisa bilateral. Kalau yang bilateral karena memang patogenesnya adalah inflamasi, biasanya pasiennya anak-anak habis infeksi virus kena optic neuritis. Seringnya seperti itu. Jadi habis infeksi virus terus ada keluhan matanya, nyeri, gerak bola mata, ada RABD, ada skotoma sentral, mungkin bisa ini ya kita pikirkan suatu optic neuritis. Bedanya dengan yang dewasa, kalau dewasa sering perempuan, kalau pada anak-anak seringnya malah laki-laki umur 9,7 plus minus 3 usianya. Bisa diberikan corticosteroid high dose metilprednisolone, memang jarang sekali, memang cuma 2 sampai kejadiannya 2 per mililiter per year, nggak banyak. Cuman kebetulan memang yang kemarin ketemu adalah optic neuritis. Penyebab yang lain, penyebab trauma, kemudian sakit visual loss adalah headache, migraine headache. Kalau migraine headache sih banyak yang lain-lain dari migraine yang tanda-tanda migraine yang bisa menyertai dari vision loss pada anak tersebut. Biasanya memang sesaat kemudian ada fotofobi, ada aura, visual aura, anaknya nggak tahan, pusing, nggak tahan bau atau bright light seperti itu. Ini bisa kembali dengan cepat. Nah, yang paling sering malah dikatakan kalau tadi trauma yang menang yang laki-laki gitu ya, ini fisik gitu ya. Kalau psikogenik ternyata di studi-studi itu paling senangnya paling sering adalah cewek-cewek yang baper gitu ya, nggak main fisik tapi hanya main perasaan gitu. Jadi setelah kita jangan semuanya dituduhkan sebelumnya, oh anak ini psikogenik gitu ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan secara detail, jangan sampai kita memang sering psikogenik, maka kejadiannya juga sering sekali sudah ada banyak peningkatan karena memang banyak, mungkin sekarang ada yang dikatakan sih penyebabnya family problem, kemudian problem sekolah, dibully gitu ya. Jadi anaknya biasanya keluarnya macam-macam, oh saya nggak bisa lihat mendadak gitu ya, saya lihatnya ada bintang-bintang, ada unicorn gitu ya misalkan, seperti itu ya, sampai kabur, padahal pemeriksaannya semuanya bagus. Ini adalah termasuk dari conversion disorder, kita butuh ke mental expert dikatakan ya. Demikian yang non traumatik. Untuk yang clue kedua adalah kalau ada penurunan visus unilateral atau bilateral gitu ya. Kalau unilateral berarti penyebabnya adalah mulai dari globe sampai neurovisual ini, kita sampai chiasma sampai belakang. Ini biasanya sih bilateral. Ya, jadi iskemi biasa seperti itu. Ini adalah dinding-dindingnya. Kalau yang refraktif media wajah tadi juga sudah ada, mungkin ada keratitis atau vitis seperti itu ya. Sedangkan yang ketiga adalah clue terakhir, itu nyeri atau tidak. Kalau nyeri biasanya itu kelainannya di segmen anterior atau ada keterlibatan dari nervus trigeminusnya karena yang painful. Tapi kalau yang balance biasanya sih yang karena di segmen posteriornya. Biasanya pasien tidak merasa nyeri kalau kelainannya itu karena kelainan segmen posterior. Jadi kalau painful biasanya depan-depan, kalau painless malah yang segmen posterior. Kecuali yang psikogenik tadi ya, dia bisa bilang painful, bisa bilang painless, terserah, sama trauma, tergantung traumanya kena di mana. Take home message 1, kapan sih kita urgent referral, itu mungkin bisa dilihat di slide saya, ada 4. Kita harus cepat-cepat nih, kita harus urgent, harus kita refer gitu ya, bahwa sebenarnya memang
harus need attention and treatment kalau kejadiannya malah pada anak-anak, karena memang masih matanya dipakai sampai panjang gitu ya, bisa macam-macam nanti kalau kita terlambat mendiagnosa dan terlambat menata laporan. Kemudian banyak sekali kolaborasi pemeriksaan mungkin dengan dokter saraf, dengan dokter bedah saraf, dokter anak. Kemudian kalau diperlukan memang kita bisa melakukan brain imaging. Ini mungkin semoga nanti kalau ketemu anak-anak dengan penurunan tajam penglihatan yang sudden visual loss, ini bisa membantu apakah itu traumatik ataukah non traumatik. Kemudian ide-idenya seperti yang saya tulis di situ. Kemudian itu monokular atau binokular, kemudian painful atau painless, sehingga kita mikirnya nanti kalau ada anak nangis panik, ibunya panik, kita nggak lagi panik gitu ya, jadinya kita bisa mendiagnosa dengan baik. Slide terakhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.